Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Hari ini di sini kelompok saya kelompok 4 dari kelas C, yang beranggotakan Arba Ridho Utomo, NIM L200 190 122. Yang kedua adalah Hyanda Agil Marfani dengan NIM L200 190 125. Yang ketiga itu saya sendiri, Said Muhammad Guzi, L200 190 126. Yang keempat Putra Agung Khairun Rafi dengan NIM L200 190 45. Dan yang terakhir adalah Jawa Laksono dengan NIM L200 190 146. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi mata kuliah matematika diskrit dengan tema graf. Langsung saja kita mulai. Pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, gambar di bawah ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, definisi graf itu sendiri adalah graf itu G sama dengan V E. V itu vertex, kalau E itu edges. Nah, vertex itu himpunan yang tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan edges itu himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, pada gambar G2, sisi E3 dan sisi E4 dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Nah, pada gambar 3, sisi E8 ini dinamakan gelang atau kalang, loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis graf. Jenis grafnya itu ada dua. Yang pertama graf sederhana, yang kedua graf tak sederhana. Graf yang sederhana itu tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Nah, G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Ini contoh graf sederhana. Sedangkan graf tak sederhana mengandung sisi ganda atau gelang. G2 dan G3 adalah contoh graf yang tidak sederhana, ini dan ini. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Graf tak terarah, yang pertama graf tak terarah, yang kedua graf berarah. Graf tak terarah yaitu adalah sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Kalau graf berarah, setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, contohnya seperti ini. Graf berarah dan graf ganda berarah seperti ini. Pengujian program. Ini seperti looping pada pemrograman. Lalu yang kelima adalah terapan graf pada teori otomata. Contohnya adalah seperti mesin jajah atau vending machine. Di vending machine terdapat makanan atau minuman dengan harga tertentu. Misalkan vending machine tersebut mempunyai makanan atau minuman dengan harga 5.000, maka kita memasukkan uang Rp5.000. Jika harga makanannya 10.000, maka kita memasukkan uang 5.000 dikali 2. Kita tidak bisa memasukkan uang 2.000 atau Rp1.000 pada mesin jajah tersebut. Yang selanjutnya, terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan. Ketetanggaan sendiri adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Contoh pada gambar 1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak terhubung secara langsung. Pada gambar 3,
Simbol 4 bertetangga dengan simbol 3. Simbol 5 tidak bertetangga dengan siapapun karena tidak terhubung secara langsung. Kemudian yang kedua adalah bersisian. Bersisian di sini sebenarnya sama dengan bertetangga, tapi yang kita lihat adalah sisinya. Sisi 2 bersisian dengan simbol 2 dan simbol 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simbol 2 dan simbol 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simbol 4 itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada simbol terpencil. Simbol terpencil adalah simbol yang tidak terhubung dengan simbol yang lainnya secara langsung, seperti pada gambar 3 simbol 5 ini. Kemudian yang keempat adalah graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Di sini tidak ada himpunan sama sekali. Simbol 1, 2, 3, 4, 5 tidak terhubung secara langsung. Kemudian yang kelima adalah derajat. Derajat suatu simbol adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Pada gambar 1, derajat 1 dan derajat 4 memiliki 2 derajat. Pada gambar 1, derajat 1 dan derajat 4 memiliki 2 derajat, yaitu 2 dan 3. Di gambar 1, derajat 2 dan 3 memiliki 3 derajat, yaitu 1, 2 dan 3 ini, lalu kemudian 4. Pada gambar nomor 3, derajat 5 memiliki 0 derajat, dikarenakan tidak terhubung secara langsung. Kemudian derajat 4 hanya memiliki 1 derajat, karena hanya 1 yang terhubung. Kemudian graf berarah. Graf berarah itu ada 2, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk disebut in degree, derajat keluar disebut out degree. Contohnya pada gambar 4, di sini gambar 4 derajat masuk pada 1 sama dengan 2, yaitu dari derajat 2 dan derajat 3 ini masuk semua. Derajat 1 pada derajat 1 yaitu 1. Kemudian derajat 2 yang masuk adalah 2. Begitu seterusnya. Kemudian jumlah derajat total adalah jumlah sisi dikali 2. Misalkan pada gambar nomor 1, derajat 1 memiliki 2 derajat, derajat 3 memiliki 3 derajat, derajat 4 memiliki 2 derajat, derajat 2 memiliki 3 derajat. Totalnya adalah 5. Jadi 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian selanjutnya, graf dengan 5 simbol, dapatkah kita mengetahui gambar tersebut jika derajat masing-masing simbol adalah seperti ini? Penjelasannya pada A, jumlahnya ganjil, jadi tidak dapat digambarkan karena berjumlah ganjil. Yang B, jumlah derajat simbolnya adalah genap, jadi bisa digambarkan. Lalu 6 adalah lintasan atau pad. Jadi lintasan atau pad ini adalah panjangnya lintasan. Contohnya pada gambar 1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar 1 panjangnya adalah 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Agung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus atau sirkuit. Siklus merupakan lintasan yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Jadi, jika ada lintasan yang berawal dari A ke B, ke C, ke D, ke E, dan kembali lagi ke A, maka lintasan tersebut dinamakan siklus. Pada graf G1 sama dengan 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya terhubung. Dua buah simpul dikatakan sebagai simpul terhubung apabila terdapat lintasan dari V1 menuju V2. Graf G disebut dengan graf terhubung apabila untuk sepasang simpul sembarang di dalam graf tersebut ada lintasan di antara kedua simpul tersebut. Jika tidak, maka suatu graf dikatakan graf tidak terhubung. Perhatikan pada gambar berikut. Pada graf ini terdapat 8 buah simpul. Kalau kita tarik 2 simpul sembarang, misalkan simpul 2 dan simpul 5, bahwa tidak terdapat lintasan dari simpul 2 menuju simpul 5. Simpul 2 dan simpul 5 tidak terhubung karena terdapat 2 buah simpul yang tidak terhubung. Maka graf ini tidak terhubung. Selanjutnya, pada graf berarah, suatu graf berarah terhubung apabila graf tersebut jika arahnya diabaikan, maka membentuk graf tidak berarah terhubung. Suatu graf berarah memiliki dua jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan lemah. Graf berarah dikatakan sebagai graf berarah berhubung kuat apabila untuk dua buah simpul sembarang, misalkan U dan V, ada lintasan dari U ke V dan dari V ke U, tapi jika hanya ada lintasan dari U ke V, tapi tidak ada lintasan V ke U, maka dikatakan sebagai graf terhubung lemah. Terdapat graf terhubung lemah di sebelah kiri dan di sebelah kanan graf terhubung kuat. Graf berarah terhubung lemah merupakan suatu graf yang memiliki simpul-simpul yang di dalamnya terdiri atas simpul terhubung lemah. Sedangkan graf terhubung kuat terdiri atas simpul-simpul, setiap simpulnya kuat. Contohnya, lintasan dari 2 menuju 4, tapi tidak ada lintasan dari 4 menuju 2, jadi dinamakan graf berarah terhubung lemah. Sedangkan kalau kita ambil simpul sembarang antara simpul 1 ke simpul 2, simpul 1 ke simpul 3, simpul 3 menuju ke simpul 1, untuk dua buah simpul sembarang, pasti ada lintasan yang menghubungkan lintasan tersebut. Jadi, dinamakan graf berarah terhubung kuat. Selanjutnya, subgraf dan komplement. Suatu graf G terdiri V, E. Mungkin saja kita ambil sebagian grafnya. Sebagian graf ini dinamakan subgraf. Sedangkan komplement adalah sisa dari subgraf. Yang kita ambil misalnya terdapat graf G pada gambar A. Suatu graf dan salah satu kemungkinan subgraf pada gambar B. Nah,
Yang dimaksud dengan komplement suatu graf adalah sisa dari graf G yang tertinggal setelah subgraf B diambil jadi suatu subgraf apabila digabungkan dengan komplemennya yang akan menimbulkan graf awal. Selanjutnya, komponen graf. Komponen graf merupakan jumlah maksimum dari subgraf terhubung yang mungkin di dalam suatu graf G. Misalnya, terdapat graf seperti ini. Pada gambar ini bisa dilihat terdapat 4 buah kemungkinan. Di sini, di sini, di sini, di sini. Maka graf ini terdiri atas 4 buah komponen. Selanjutnya, graf rentang. Terdapat kemungkinan subgraf di mana subgraf tersebut mengandung seluruh kemungkinan simpul. Jadi, suatu subgraf rentang merupakan subgraf yang memiliki semua simpul dari graf mula-mula, walaupun mungkin saja tidak mengandung semua sisi yang penting. Semua simpulnya terkandung di dalam subgraf tersebut. Maka, subgraf tersebut dinamakan spanning subgraf. Pada gambar A, terdapat suatu graf G. Misalkan kita ambil sebagian dari graf G menjadi graf B. Pada gambar B, terdapat 5 buah simpul, tetapi banyak sisinya tidak sebanyak gambar A. Pada kasus ini, gambar B tergolong subgraf rentang, sedangkan gambar C yang terdiri atas 3 buah simpul tidak mengandung 4 dan 5 pada gambar A, maka gambar C bukan termaksud subgraf rentang pada gambar A. Selanjutnya, cut-set merupakan himpunan sisi-sisi dari suatu graf apabila diambil dari graf tersebut akan menjadi suatu graf awalnya terhubung menjadi graf tidak terhubung. Jadi, suatu cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar graf ini, himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 merupakan cut set. Karena dengan sisi ini, pada graf A akan menjadi graf B. Pada gambar B, terlihat gambar graf A yang awalnya terdiri atas 1 komponen, berubah menjadi 2 komponen. Selanjutnya, graf berbobot merupakan suatu graf yang sisi-sisinya memiliki bobot yang berbeda-beda. Graf ini digunakan ketika melakukan pencarian rute dari suatu simpul menuju simpul lainnya. Selanjutnya, graf lengkap merupakan suatu graf sederhana. Setiap simpulnya terhubung dengan semua simpul yang lain. Perhatikan gambar berikut. Suatu graf lengkap disimbolkan dengan huruf K. Jadi, K1 graf lengkap terdiri atas 1 simpul, K2 graf lengkap terdiri atas 2 simpul, K3 graf lengkap terdiri atas 3 simpul, dan seterusnya. Banyakkah sisi pada graf lengkap yang terdiri N buah simpul dapat dihitung menggunakan rumus N kali N-1 per 2. Selanjutnya, graf lingkaran merupakan suatu graf sederhana. Setiap simpulnya memiliki derajat 2. Graf lingkaran disimbolkan menggunakan huruf C atau circle. Jadi, Cn berarti suatu graf lingkaran dengan menggunakan sejumlah N. Selanjutnya, graf teratur. Pada graf teratur, derajat setiap simpulnya adalah sama. Mungkin 2, mungkin 3, atau yang lain. Jadi, graf teratur, suatu simpul memiliki derajat R. Total jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanda G. Marfani. Saya akan melanjutkan
presentasi dari teman saya sebelumnya. Mulai dari slide ini, graf bipartit. Sebuah graf G disebut graf bipartit jika dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sehingga setiap sisi pada graf tersebut menghubungkan sebuah titik di V1 ke sebuah titik di V2. Contoh di sini ada sebuah graf dengan dua himpunan, yaitu himpunan U dan himpunan V. Kita lihat di sini ada beberapa sisi. Contoh ini adalah sisi A misalnya. Sisi A ini menghubungkan titik yang ada pada himpunan U, misalnya ini titik 1, ke titik yang ada pada himpunan V, misalnya ini titik 2. Jadi sisi A ini menghubungkan titik 1 ke titik 2. Nah, bedanya dengan graf bipartit lengkap adalah setiap titik yang ada pada satu himpunan itu terhubung ke semua titik yang ada pada himpunan yang lain. Misalkan ini adalah titik A, ini terhubung pada 3 titik sekaligus atau semua titik. Lanjut. Kemudian representasi graf. 1. Matriks ketetanggaan. Bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. Bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contoh di sini ada graf yang tidak berarah. Kita lihat simpul 1. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 1? Jawabannya adalah tidak, maka hasilnya 0. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 2? Jawabannya adalah iya, maka di sini hasilnya adalah 1. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 3? Maka jawabannya adalah iya. Di sini hasilnya 1. Apakah simpul 1 bertetangga dengan 4? Jawabannya adalah tidak. Maka di sini hasilnya adalah 0. Kemudian contoh berikutnya, ini ada graf yang berarah. Kita lihat simpul 1. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 1? Jawabannya adalah tidak. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 2? Jawabannya adalah iya. Maka di sini hasilnya 1. Apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 3? Jawabannya adalah tidak. Nah, meskipun ini ada satu sisi, khusus pada graf yang berarah, maka kita harus perhatikan arahnya. Misalnya ini simpul 1. Apakah dia bertetangga dengan simpul 3? Jawabannya adalah tidak, karena sisi ini arahnya adalah ke simpul 1, maka tidak dihitung. Jadi ini hasilnya adalah 0. Kemudian apakah simpul 1 bertetangga dengan simpul 4? Jawabannya tentu saja tidak, maka di sini hasilnya adalah 0. Lanjut. Derajat tiap simpul I. Untuk graf tak berarah, rumusnya adalah sigma A IJ dari J sama dengan 0 sampai N. Untuk graf berarah, rumusnya adalah jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma A IJ dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Jumlah nilai pada baris I sama dengan sigma A IJ dari J sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian kita lihat, apakah simpul A berderajat dengan simpul A atau mempunyai derajat dengan simpul A? Jawabannya adalah tidak. Kemudian apakah simpul A berderajat atau mempunyai derajat dengan simpul D? Jawabannya adalah iya. Nah, di sini sebanyak 5 derajat. Maka di sini hasilnya juga 5. Apakah simpul A mempunyai derajat atau berderajat dengan simpul C? Maka jawabannya adalah tidak. Maka di sini hasilnya adalah 999 atau tak terhingga. Apakah simpul A mempunyai derajat atau berderajat dengan simpul D? Jawabannya adalah iya, sebanyak 4. Maka di sini hasilnya 4 dan seterusnya. Kemudian matriks persisian. Hasilnya 1 jika simpul I bersisian dengan simpul J. Hasilnya 0 jika simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Contohnya, kita lihat simpul 1. Apakah dia bersisian dengan E1?
Jawabannya adalah iya, maka di sini hasilnya adalah 1. Apakah simpul 1 bersisian dengan E2? Jawabannya adalah iya, maka di sini hasilnya adalah 1. Apakah simpul 1 bersisian dengan E3? Tidak. Maka di sini hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Kemudian lanjut nomor 3, senarai ketetanggaan atau adjacency list. Di sini kita ada 4 simpul, 1, 2, 3, 4. Mari kita lihat. Untuk simpul 1 mempunyai berapa tetangga? Kalau kita lihat di sini, simpul 1 ini mempunyai 2 tetangga, yaitu 2 dan 3. Maka hasilnya adalah 2 dan 3. Kemudian simpul 2 mempunyai berapa tetangga? Kita lihat di sini bahwa simpul 2 mempunyai 3 tetangga, yaitu 1, 3, dan 4. Maka di sini hasilnya adalah 1, 3, dan 4. Kemudian contoh berikutnya adalah untuk graf yang berarah. Kita ada 4 simpul juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita lihat simpul 1. Dia mempunyai berapa tetangga? Kalau kita di sini lihat, kita bisa melihat kalau simpul 1 ini mempunyai 3 tetangga. Tapi kita harus ingat, khusus untuk graf berarah, kita harus perhatikan arahnya. Berhubung di sini kita mencari tetangga dari simpul 1, maka kita hanya menghitung sisi yang mengarah ke simpul yang lain. Misalkan di sini simpul 1 mempunyai 3 sisi. Satu sisi mengarah ke simpul 2, 2 sisi lainnya mengarah ke simpul itu sendiri atau simpul 1. Maka kita hanya menghitung sisi yang mempunyai arah ke simpul yang lain. Maka di sini hasilnya adalah 2. Terus kita lanjut, apakah simpul 2 mempunyai tetangga? Jawabannya adalah iya. Tapi dia hanya terhitung mempunyai 3 tetangga. Karena 2 sisi yang lain, sisi ini dan sisi ini dia arahnya ke simpul itu sendiri atau simpul nomor 2. Jadi itu tidak dihitung. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke graf isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Kita lihat di sini. Contoh di sini ada graf nomor 1. Kita lihat di sini ada simpul 1. Ini bersisian dengan simpul nomor 3, 4, dan 2 atau mempunyai 3 sisi. Nah, simpul A yang ada pada graf nomor 2 ini berkoresponden dengan simpul 1 yang ada pada graf G1. Dia juga mempunyai 3 sisi atau bersisian dengan sisi B, C, dan D. Maka G1 ini isomorfik dengan G2. Nah, tapi G1 ini tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena kalau kita lihat simpul 1 ini mempunyai 3 sisi. Sedangkan sisi korespondensinya di G3, yaitu misalkan contoh sisi X ini hanya mempunyai misalkan contoh simpul X ini hanya mempunyai 2 sisi, yaitu dengan simpul V dan simpul Y. Maka hasilnya adalah G1 tidak isomorfik dengan G3. Kemudian lanjut, 2 buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Nah, di sini ada 2 graf G1 dan graf G2. Misalkan kita lihat contoh simpul E.
pada graf 1 ini mempunyai satu sisi. Nah, simpul E ini berkoresponden dengan simpul Z yang ada pada G2. Simpul E dan simpul Z ini sama-sama mempunyai satu sisi atau bersisian satu. Maka graf A dan graf B ini disebut graf isomorfik. Kemudian lanjut, ada contoh yang lain lagi. Di sini contoh A, dua buah graf isomorfik. Nah, jadi ini misalkan ini titik A, ini mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Sisi ini misalkan kita ambil contoh simpul yang ini. Simpul yang ini juga mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Maka graf ini berisomorfik dengan graf ini. Kemudian yang B, 3 buah graf isomorfik. Kita ambil contoh di sini, simpul ini itu mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Kita ambil contoh lagi sisi ini. Ini juga mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Maka graf yang ini isomorfik dengan graf yang ini. Lanjut. Nah, dari definisi graf isomorfik tersebut, syarat untuk dapat dikatakan graf tersebut isomorfik dengan graf yang lain ada 3, yaitu 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Contoh di sini ada simpul O, ini mempunyai satu sisi atau bersisian 1 dengan simpul X. Kita ambil contoh simpul W. Jadi simpul W ini berkoresponden dengan simpul O. Simpul W ini juga mempunyai satu sisi atau bersisian 1 dengan simpul Y. Kita ambil contoh lagi, simpul X ini mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Begitu juga dengan simpul Y, ini mempunyai 3 sisi atau bersisian 3. Kita lihat simpul V ini hanya mempunyai satu sisi atau bersisian 1. Nah, simpul W ini kalau kita lihat pada graf yang ini dia harusnya berkoresponden dengan simpul yang ini atau simpul yang ini. Nah, tapi baik simpul yang ini maupun simpul yang ini kedua-duanya mempunyai dua sisi atau bersisian 2. Maka graf yang ini tidak berisomorfik dengan graf yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke slide berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Ya, lanjut graf planar dan graf bidang. Graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Contoh seperti gambar di samping. K4 adalah graf planar, K5 bukan graf planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Contoh 3 buah graf planar, graf B dan graf C adalah graf bidang, dan A adalah graf planar. Persoalan utilitas. Graf persoalan utilitas K3,3b, graf persoalan utilitas bukan graf planar. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Rumus Euler. N min E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini F jumlah wilayah, E jumlah sisi, dan N adalah jumlah simbol. Pada gambar di atas E 11 dan N 7, maka F 11 min 7 plus 2 sama dengan 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah dan M buah simbol dan E buah sisi dengan E lebih dari 2 selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih dari sama dengan 3F per 2 dan E kurang
kurang dari sama dengan 3n-6. Contoh berikut pada gambar berikut gambar di atas. Lebih dari sama dengan 3/2 dan 6 kurang dari sama dengan 3/4-2. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3n-6 tidak berlaku untuk graf K3,3 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6, E kurang dari sama dengan 3, 6-6 sama dengan 12, jadi E kurang dari sama dengan 3n-6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh E kurang dari sama dengan 2n-4. Graf 3,3 pada gambar di bawah memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2n-6 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan 2, 6-4 sama dengan 8, itu salah. Yang berarti K3,3 bukan berarti graf planar. Teorema Kuratowski berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Pada gambar dapat dilihat A yaitu graf Kuratowski pertama 3,5, yang B graf Kuratowski kedua, dan C graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat graf Kuratowski sebagai berikut. 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. B. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. 4. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simbol minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Dapat dilihat seperti pada gambar 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Sekarang kita menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G pada gambar di bawah bukan graf planar karena ia mengandung graf G1 yang sama dengan K3,3. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K3,3. Pada gambar di bawah, G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simbol-simbol yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Kurang lebih seperti itu. Bila banyak salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.